Balik lagi di pagi-pagi pasti Happy. berikan komentar kalian ternyinyir tapi tetap sopan ke Instagram kita @p3 Trans TV dengan hashtag pagi happy Trans TV 2404 sekarang juga, oke? Oke, kita masih bersama Pak Denny Karel selaku pengacara dari Enji yang kemarin katanya diduga digugat oleh Disya, Disomasi. pacarnya katanya bahwa katanya Enji tidak bertanggung jawab atas kehamilannya, tapi itu kan diduga. Oke, kita lihat dulu video pernyataan Disya di pagi-pagi pasti happy pada saat itu ya. Kita lihat dulu. Check it out. Cekidut. Saya juga tahu dari teman, masuk pagi-pagi happy waktu itu foto saya dipajang pun itu saya tahu dari teman gitu. Iya. Karena waktu itu saya lagi di Bandung kan, itu gak lama malamnya Angie langsung WA saya. Enji WA kamu. Iya. Oke. WA-nya apa? Bilang apa? Ya dia marah-marah. Marah-marah lah yang jelas orang tuanya kan tahu. Ya gitu, lu mau bikin orang tua gue mati apa gitu. Nah dalam arti kan tadi bilang katanya ada ancaman-ancaman berupa apa sih Pak? Itu pas surat somasi juga dia udah sempet ngomel ya. Kalau misalkan sampai ada surat lagi, kalau nggak orang yang ngirim suratnya mati ya gue yang mati gitu. Oh, jadi kalau nggak orang yang ngirim suratnya mati, dia yang mati gitu. Maksudnya yang ngirim surat itu berarti kamu kan? Iya, aku kirim surat somasi waktu itu. Oke, jadi itu ancamannya berupa telepon langsung, verbal apa WA? Apa jawaban kamu pada saat itu? Iya, kalau misalkan emang nggak mau disomasi ya datang gitu loh, ketemu dengan lawyer saya gitu. Terus dia bilang? Nggak mau. Nggak mau datang. Oke. Oke. Nah, berarti ini ada artikel juga, kita lihat dulu artikelnya dulu ya. Artikelnya cekidot. Ancaman Angie untuk Disya, jangan somasi atau gue yang mati. Nah. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Jadi Disya merasa diancam katanya kalau dia mensomasi Enji yang akan ada yang mati antara pihak satu atau pihak satunya lagi. Ini maksudnya apa nih? Yang buat somasi kan dari mereka. Jadi pada intinya tidak ada ancaman mengancam di kasus ini. Nah, jadi masalah WA atau SMS ini kan pribadi yang tahu mereka berdua. Nah, nggak perlu lah kita ditayangkan. Yang jadi permasalahan saat ini kita tahu. Memang mungkin itu dari HP-nya Enji. Tapi biasanya setahu saya Enji tuh jarang balas-balas WA orang atau bisa aja dikasih ke asistennya. Nih, mau tulis apa bos? Ya terserah loh, mau tulis apa. Yang itu bisa jadi terjadi orang nulis. Jadi menurut Pak Denny Karel, kalaupun itu kan ada ancaman lewat WA. Berarti kalau tidak Enji, asistennya yang mengancam gitu. Bukan, Ya. bukan. Itu bukan suatu pengancaman. Nah, mungkin dari penulisan itu, ya udah tulis aja apa ada maunya apa gitu kan. Tapi tujuannya tidak ada mengancam. Ini negara hukum, ya kan? Dan DCS pun udah tempuh dengan somasi, otomatis kan dia berbicara di sini hukum sekarang. Oke, Ya kan? menurut Mbak Mijan, apa yang Mbak Mijan lihat dari case ini? Ini gini Papi ya, kita kalau melihat kasus ini saya jadi teringat satu bintang tamu kita juga namanya Dewi Sanca ya Papi ya. Iya. Lagi-lagi ada satu kasus hamil duluan belum ada pengesahan. Saya sih nggak bisa menanggapi yang secara jauh seperti apa, hanya nggak tahu ya kenapa kok akhir-akhir ini jadi kayak semacam virus, akhir-akhir ini jadi kayak semacam memang kok jadi aneh gitu loh Papi. Secara tidak langsung kalau saya menanggapi kasus ini, Enji mungkin bukan cuma sekali dua kali masalah seperti ini. Betul. Kalau saya sih bilang ya selama masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya baik-baik saja. Tapi yang aneh itu adalah perempuannya. Udah tahu Anji itu kan di luar sana sudah kita tahu lah Anji ini ceritanya seperti apa. Kok perempuannya mau gitu dihamilin Ya, gitu loh. itu salah satu poin yang aku bilang cobalah bisa untuk yang baik-baik saja, tidak perlu harus yang Iya. Oke, kalau Tapi Mbak kalau Angie merasa kayak masih ragu-ragu sih wajar. Mungkin Angie juga tahu perempuan ini seperti apa latar belakangnya. Ya, seperti nah itu. sekarang kita lihat dulu ada video. Kenapa Willy? Ini kan masih abu-abu. Menurut Mbak Mijan, kalau misalkan Mbak Mijan tepat untuk bisa menjawab ini berarti Mbak Mijan hebat. Menurut Mbak Mijan ini mohon maaf ya. Menurut Mbak Mijan apakah benar anak yang dikandung Disya itu anak Enji atau tidak? Benar atau tidak? Menurut Mbak Mijan? Ya menurut saya. Gini,
Dari kacamata Mbak Mijan. Kalau Makanya pakai saya dong. melihat wanita ini memang juga ingin mengambil kesempatan di masalah ini. Tapi saya yakin sekali sih, memang kelihatannya sih. Anak Angie. Iya, iya. Anak Angie, tapi menurut Mbak Mijan wanita ini mau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Iya betul Papi. Betul. Oke. Mungkin bisa jadi mereka berdua di tempat gelap waktu itu. Oke, Sampai sekarang kita lihat opini dulu, pribadi, kita lihat dulu opini video berikut pribadi ini. saya. Cek it out. Kalau dia meragukan dari awal dia bilang, dia nyangkal dong. Dia Nyangkal juga nggak seperti apa mau ngomongnya? kirim untuk check up, dia nggak akan mungkin kirim ya transfer saya untuk masalah check up lah. Karena responnya kita masih ketemu kan, sampai aku 3 bulan itu masih ketemu. Oh berarti intinya Angie ini mengiyakan kalau yang di kandungan Mbak Sempat ini mau anaknya kan Angie. sempat mau tanggung jawab, dia bilang saya mau anaknya, saya mau tanggung jawab. Tapi paling kita nikah siri itu. Nah, oke. Sebetulnya gimana sih jadi wanita ini minta pertanggungjawaban Angie untuk dinikahi atau minta pertanggungjawaban Angie untuk dinafkahi? Sebetulnya apa? Nikahi atau nafkahi? Kalau untuk nikahi, enggak. Karena jelas lewat pengacaranya, lewat kuasa hukumnya, bisa nggak minta untuk dinikahi. Dia tidak minta untuk Tidak dinikahi. minta dinikahi. Cuma diminta biaya kelahiran sama biaya hidup anak sampai kuliah. Oh. Nah ini permasalahannya sih ada di agak- sini. Betul, tapi kalau perempuan betul ya harusnya dia minta dinikahin ya Maksudnya kan? kalau perempuan betul, Iya ya emang dia benar-benar perempuan. wujudnya. Iyalah dia bener perempuan masa bukan perempuan. Ya maksudnya bisa kalau hamil. perempuan betul kenapa? Ya kalau perempuan bener punya harga diri pasti maunya dinikahin. Lah jelas-jelas dia berharap pengen dinikahin loh Mami. Kan tadi lawyernya ini ngomong. Ini versi lawyernya Angie, versinya Disha sendiri Oke, kan kalau gitu, pengennya dinikahin. Kata Pak Denny Karel, tahu dari mana kalau dia tidak ingin dinikahi? Saya udah pernah ketemu dengan lawyernya Desya. Nah, saya ketemu itu intinya minta klarifikasi. Apakah benar apa sih yang diminta? Nah, karena anak itu masih diragukan oleh si Angie. Jadi Nah, menurut terus Ah. ngomong, pokoknya intinya Desya tidak minta dinikahin. hanya ingin Hanya minta, dinafkahi. bukan, hanya minta biaya kelahiran sama biaya hidup anak sampai kuliah. Oh. Anak sampai kuliah. Ya. Oke, sekarang gini aja, kan berarti Angie tidak yakin bahwa itu anaknya atau bukan ya. Namun ada video bahwa Disha yakin adalah anaknya Angie, kita lihat dulu. Check it out. Check it out. Check it out. Nah ini Mbak dia Disha sendiri yakin yang ada di dalam perut Mbak Disha ini bayi dari bayinya Angie? Yakin. Yakin. Karena waktu itu saya udah bilang saya tidak sedang menjalin hubungan dengan siapapun. Hanya Angie ya? Ya betul. Jadi kalau misalnya nggak yakin saya juga nggak mungkin dong. Iya, oke. Oke, dia yakin, Angie tidak yakin. Oke, emang Angie pasti cerita dong ke Pak Denny sebagai kuasa hukumnya. Betul. Sejauh mana sih dia mengenal Disha itu? Disha wanita yang seperti apa menurut Angie? Jadi pada prinsipnya Angie ini setiap dia dekat dengan perempuan. perempuan, paling dia cerita, apalagi udah mendekat banget kan, dia cerita gimana nih, ini fotonya ini nih. Tapi sampai kejadian ini, Angie tidak pernah menceritakan Sosok ini. ini. Muncul tiba-tiba ada somasi kata Angie. Jadi saya mikir, oh siapa ini kan? Nah, cuma Angie katakan bahwa Desya ini udah punya 2 anak. Ya kan, udah punya 2 anak. Nah, mungkin kelahiran yang terakhir ini anak yang ketiga. Nah, jadi prinsipnya Angie masih meragukan. Berarti masih meragukan bisa iya bisa tidak. Oke, kita ntar akan lanjut, tapi sebelumnya kita baca artikel dulu. Ya belum, meski Ya. sudah melahirkan, Angie belum mengakui anaknya dari Daisha Rose. Disha. Daisha Rosa. Meskipun anak yang dikandung Daisha Rosa sudah terlahir beberapa hari lalu, Henry Baskoro Hendraso alias Angie ternyata masih meragukan kalau anak itu adalah darah dagingnya. Ini memang talkcer sih ya. Kalau udah tahu talkcer tuh harus hati-hati melepas jimat-jimatnya itu. Oke. Burung nuri Oke. terbang jauh di awan. Nah gitu lagunya. Oke, jadi intinya adalah kalau sampai memang tes DNA itu anaknya Angie, apa yang akan dilakukan oleh Angie katanya? Ya pada prinsipnya Angie kan bertanggung jawab.
Ketika memang itu darah Yang penting dagingnya, itu anaknya. dia harus tanggung jawab. Betul. Dan Angie Oke. mengatakan, saya bertanggung jawab. Jadi Sampai dia kuliah pun saya bertanggung jawab, nggak diminta Kalau itu pun. anaknya. oke. Ya kalau dia nggak diminta versi pun dia Bapak. bertanggung jawab. Kalau Angie ini akan bertanggung jawab. Ini mohon maaf nih Pak, ini klarifikasi aja. Dari Disya sendiri berkomentar statement bahwasannya katanya Angie ini diminta untuk bertanggung jawab aja susah banget. Nah ketika diminta 5 juta aja susah banget gitu loh Ya Pak. kan belum tentu anaknya katanya Bill. Iya justru Iya, itu iya, iya. katanya Bapak sendiri kata Angie mau bertanggung jawab gitu Jika loh. anaknya. Jika ya. anaknya. Tapi- Aku setuju sama Bang Billy. Maksudnya gini, bukan suatu soal masalah nominalnya. Ketika masalah ini bisa naik, berarti ada Unsur-unsur sebelum-sebelumnya tertentu, ya betul. kan. Tapi Penekanan ya Nah. sepertinya. Menurut Mbak Mijan, Disya ini sosok wanita yang seperti apa di visionnya Mbak Mijan? Terawangan Mbak Mijan. ya Disa seperti wanita pada umumnya, yang artinya Yang nggak punya jakun lah ya. iya Ya, gitu. oke. Ya, Nggak punya Disa kan jakun. jelas banget tahu kalau si Angie punya istri dan masih mau menjalin hubungan ya. Ya biasa seperti pada umumnya aja. Iya. Gitu. Ya Oke. mungkin mohon maaf kalau salah ya, mohon maaf sekali lagi kalau salah, mungkin pikirannya Desa gini kali. Kalau udah masuk ke infotainment pasti si Anji bakalan ketakutan atau gimana, ternyata enggak. Salah satunya mungkin itu. Ternyata enggak gitu, tetap karena gue juga sebagai laki-laki kalau ada perempuan Iya. yang mengaku-ngaku hamil, gue juga akan minta. Mungkin karena kalau cuma bukti capturean segala macam itu kan bisa dibuat ya. Betul. Ya, betul. tapi bisa benar bisa Ya. juga salah ya. kan? Makanya buat perempuan pintarlah sedikit, jangan terlihat, jangan ngelihat Ya. oh Anji ini duitnya banyak atau apa, ya udah nggak apa-apa gue bunting aja, siapa tahu dia tanggung jawab, jangan juga seperti Ya, itu. ya. Oke. Karena hidup itu bukan sebentar ya, kita nggak tahu ke depan seperti apa. Oke, terima kasih Pak Baiklah. Denny. Mudah-mudahan cepat selesai permasalahannya. Salam Siap. buat Angie juga ya. Iya. Setelah ini ada bintang tamu berikutnya lagi. Iya. Lagi-lagi soal kasus pelakor yang Pelakor. belum selesai. Embera Chin, Ya, Kita lihat highlightnya, check it out. check it out. Kidot cek. Nama Gusti Rosalin muncul kembali ke permukaan setelah dirinya mengaku sudah dinikahi secara siri dengan seorang pria yang mengaku mantan pejabat tanah air. Namun yang membuat geger publik, pria ini sudah memiliki istri yang bernama Restuti Aprilia. Sontak, Ocha panggilan akrabnya dicap sebagai perebut laki orang atau pelakor. Diberitakan sebelumnya Gusti Rosalin menuding Restuti Aprilia telah mengobrak-abrik apartemen miliknya. Namun dari pihak Restuti Aprilia menampik tudingan itu dan mengatakan bahwa apartemen itu bukanlah milik Rosalin, melainkan milik suaminya. Perseteruan berlanjut tatkala keduanya saling melaporkan. Restuti Aprilia melaporkan Ocha atas tuduhan pencemaran nama baik, sedangkan Ocha melaporkan pihak Restuti ke kepolisian. Bagaimana klarifikasi Gusti Rosalin menanggapi komentar Restuti Aprilia tentang kasus ini? Saksikan hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Ya, kita sudah bersama Mbak Ocha dan lawyernya. Mbak Ocha. Nada Naci, cinta. itu Rosa. Oh bukan itu ya, Rosa. beda Ocha ya. Rosa. Oke, ada video berikut ini dulu Bang Rasman dan juga Ocha. Kita Ya. lihat dulu, nanti mohon ditanggapi. Tanggapi. Check it out. Check it out. Jadi kalau misalkan dia mencintai, kenapa melaporkan? Kalau dia merasa mencintai suami saya, kenapa dia melaporkan suami saya? Mungkin Atas gara-gara atas- nggak dikasih emang duit kali. Rosa melaporkan atas dugaan apa, Bu? KDRT. Oh, KDRT. KDRT. Nah, jadi pulang dari sini yang dibahas itu sebetulnya dia itu bukan karena dia marah karena dibilang pelakor, Iya. gitu kan? Jadi stres. Sementara suami saya waktu itu ada janji dengan seorang pengusaha yang sudah dianggap bapaknya sendiri, juga seorang pejabat negara gitu kan ya. Jadi namanya ngobrol sama orang tua itu kan lama ya, mulai makan siang sampai makan malam. Jadi dia SMS, dia WA tuh nggak dibaca sama suami karena apa? Ya nggak enak lah lagi ini dengan orang besar ya, kita lagi ngobrol udah kayak bapak sendiri. Terus udah gitu akhirnya pas suami keluar taunya udah banyak gitu kan. Kamu kesini harus kesini harus kesini. Rupanya dia tuh waktu habis itu balik lagi ke apartemen itu. Ya. Ocha, bagaimana tanggapan kamu dibilang kamu tuh pelakor yang berani unjuk gigi? Ya. Apa benar kata Ibu Restuti kalau kamu dulu sempat memohon-mohon
kepada dia untuk menikah dengan suaminya. Setelah ini tetap di pagi-pagi pasti happy. Mana janji manismu mencintaiku,